Al-ya'liko Ayya'liko biqalbihi syai'un minal i'tirad. Termasuk ya sesuai dengan ini, yaitu melekatnya hati dengan sesuatu atau melekatnya sesuatu dengan hati berupa iktirad terhadap guru dan aulia. Wa ayatruka ta'dhimalhum wa ihtiramahum, dan meninggalkan mengagungkan mereka dan memuliakan mereka. Wa alla yaqbala isyaratahum, dan tidak menerima isyarah mereka fima yusiruna bihi alaihi, dalam apa yang mereka isyarahkan kepadanya. Faqad qalu uququl ustadin la taubata lahu, maka sungguh dikatakan bahwa berani terhadap ustadz atau apa, menyakiti durhaka terhadap para ustadz itu tidak ada taubatnya. Berarti ustaz itu tidak bergelar Ghafurur Rahim. Padahal selain syirik kayaknya itu bagaimana masih kurang paham. Kok tetap berat. Maksudnya tidak ada karena tahu itu saking terluka hati dulu. Yang semua tetap sekolah itu rusak sekali. Padahal ada kaidah juga, Allah menerima taubatnya hamba selain syirik. Malam juga dia. Ya bukan boleh selain syirik maksudnya. Terus batasan bisa dikatakan guru itu apakah contoh jika ada guru sekali ngaji contohnya jika ada pengajian, apakah bisa disebut guru yang seperti itu? Terusan musyawarah juga seperti ini, apakah harus mondok dulu 10 tahun baru bisa menyebut guru? Yang sahabat Ali itu. Kenapa? Yang sahabat Ali yang mengajarkan satu huruf. Kita alim mutalim kan kayak ya, saya. 10 tahun enggak? Cahaya. Berarti cahaya kita itu bisa untuk mengembalikan kebenaran cahaya itu sangat sulit. Pertama yang saya pahami, ustadz itu bukan ustadz sembarangan. Jadi sekarang kan gelar ustadz itu legal ya. Jadi maksudnya sudah merata ustadz di mana saja bergelar ustadz. Padahal ustadz ini dulu itu dipakai untuk orang-orang memang yang mursyid kamil. Ya memang asli murabi. Seperti gurunya Imam Busairi itu disebut Ustadz Abi Ali Ad-Daqqaq, itu kan memang gelarnya Ustadz. Nah sekarang semuanya jadi Ustadz itu. Sekarang itu lebih layak Pak Guru. Kira-kira Ustaz. Tak ya Ustaz kadangan tak toleh. Mungkin pernah begini Pak, tak ya Ustaz. Tak toleh. Itu yang terjadi. Ustaz Jawa. Iya ya, tapi ya tetap kan ya memanggil Ustaz, maksudnya ya sebagai bentuk penghormatan. Tapi istilah itu kan bukan umum sebenarnya. Tapi kan episode itu boleh. Kenapa? Episode boleh. Yang tayo lang Ustaz tak toleh. Waduh Ustaz apa je ko papaan yung gua sih kan Indonesia. Dan bisa. Kalau memang asli ustad ya, ya pasti pemaaf lah. Meskipun apa saja dimaafkan. Dan Kalau yang tidak memaafkan, ya digaji lagi ustad.
Bukan masalah memaafkan, kalau ustadznya itu memaafkan, tapi bentuk iktiratnya itu yang tidak dimaafkan. Maksudnya dia sendiri di hatinya menyimpan iktirat. Itu kan ustadznya. Ya bukan masalah tidak memaafkan, tapi bentuk iktirat ini yang menjadi penghalang antara dia dengan taubat, dengan proses selanjutnya. Padahal iktirat itu pasti ada selama orang itu tidak paham dan mendapatkan hidayah. Kecuali kalau udah alim tahu, ya nggak akan iktirat, takut. Ya makanya ini kan memang muridnya bukan murid-muridan, gurunya bukan guru. Banyak dijahilin. Kitabnya juga bukan kitab ya. Bertentangan. Ada bahasa bahasa versi Bertentangan keadaan lo. maknanya kan al-mahir bisyad. Dianggap Jadi ya bertentangan. cocok orang yang ngerti sesuatu ya dikatakan ustadz ya cocok. Cuma ada yang menisbatkan ustadz itu kepada profesor, ada yang menisbatkan guru TPQ. Sebenarnya cocok-cocok saja kemana saja karena al-mahir bisyad kan. Pokoknya yang pintar sesuatu itu yang masuk kata ustadz. Syukur secara umum. Kita prakteknya bahasa versi. Tapi juga beda ketika ustadz itu berdengar kitab hikam. Beda banget kan. Kalau ustadz dipasarkan, maksud jadi pasaran, banyak murid-murid kualat. Murid yang ada di kitab tasawuf ini murid MI Biasa aja kan ada musik, kalau berkaitan di adab. kita pun belum nyampe ke murid tak ada tin apa mulai murad. Kalau lengkapnya kan kalau di sarahnya itu kan uququl walidaini yamhuha al-istighfaru wa uququl ustadina la yamhuha syai'un. Pembinaan ustaz. Padahal innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Pola selama tidak bertobat. Kelemahannya di cara yang pernah dia dapat. Caranya ini harus jadi ustadz sekarang untuk mengembalikan cahaya rumah. Sanksi usir kan ini nggak ada taubat ya. Tapi sekarang ini kadang gampang punya orang. Enak, walaupun tetap yusir misalnya, ini kan gampang punya orang. Daripada ustadz pandangan itu kadang malah menyimpan sesuatu. Kalau benar-benar ustaz akhirnya musir. Nah, seperti Musir dia perkara mademur mereka. seperti kayak Maimun Zubair, itu santri saya yang diusir itu prosedur pondok. Tapi saya ya tetap mengakui santri saya. Jadi itu tetap biasa. Kalau tidak diusir kan kadang memang merusak yang lain. Memang Kalau prosedur. diusir kan tambah merusak orang lain. Ya iya, daripada yang dirusak teman sendiri di pondok, mendingan merusak yang di luar. Jadi ada orang-orang yang usul gara-gara itu juga. Daripada merusak orang biar di sini aja. Kasihan orang. Iya. Saya Jombang tak nyusir warna tukang apa iksan. Ini enggak tahu. Maka jadi dia Ada istri cerewet daripada orang yang menanggung biar saya saja. Kuat menerima istri-istri yang cerewet. Kalau kita tangkap bisa ya. Sing kudu saya buang ke sumur setan daguan kok jin daguan. Kayak fiktif mau.
wa ukul ustadina la yamruha syai'un albattatan. Sama sekali. Sama sekali tidak bisa. Mas Pat Yang dari tani itu orang kapor. Ini Tekenin bus. Saya rumah. hukumnya ini dalam hal apa dulu, Pak? Segala hal. Ki hukum PK. Oke. Hukum ustadina la yamruha syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menghapusnya. Albattatan. Sumbernya itu Tapi saya bapak ini kepada suruh taubat. disakiti. Pada taubat. Padahal salah ini cuma protes. 5. Anakku nih seni kerjaan. Emator. Seni harusnya muncul kesombongan aku. Jangan dulu tak seni. Ini seni kan Seneca itu kadang menunjukkan sombong. iya yang menentang. Menjang turun itu tak seni. Kita terus. Layu fli. itu ada satu daerah tuh ustadznya efek carok. Ya, kalau begitu gimana? Wah, Ini ini ilmu membaik. Makanya gimana? Kadang benar ini saya maki polisi. Ke Ustadz pasaran, Kayaknya kecar. dapat Ustadz masjidan. Ya Ustadz kampung ngajarnya. Oh, Apa Ustadz sertifikasi ya? Ustadz tinggi ya. Jadi kalau Ustadz di Hikam ini kalau di daerah sini termasuk Al Mukarram KH bonan. Kahaya nggak menjamin. Mursyid. Hasobung atau kan? Dan maksudnya kelas-kelas Ustadz yang dibahas ini tadi kan ya pun Pak Fatur kan termasuk Ini pasaran. Oke. Mungkin ke pasar ya ya lo Ustadz di pasaran. Ya Mas. Ya. Bejo ki gosip. Kan pada dasarnya kesalahan itu yang mampu menghapus salahnya kan makna itu. Lalu di sini kata-katanya la taubatala itu kalimat yang sore. Sehingga ini mungkin kemungkinan dugaannya ada bentuk mubalaghah dari besarnya kesalahan terhadap, bukan berarti tanpa ampun, Dari neraca. dari neraka. Jadi kita terberdosa kok. Jeneng pengiran Ar-Rahman Ar-Rahim. Ghafurur Rahim. Ini berarti kenapa hikam itu tak sesuai berarti? Di sini. Udah setanya Kenapa salah berarti? pikiran kita setanya Jadi raja. Terus dia bener. Kita udah Pak kesirik bareng nih. Atau memang bentuk iktiraf dengan guru itu yang memang mencegah untuk ya di Mendapatkan jalan itu, hidayah. di jalan itu. Tapi jalan lain yang mungkin bisa. Maksudnya begini, seperti Nabi Musa itu bersama Nabi Khidir kan, anggaplah mungkin bentuk iktiraf, tapi kan bukan, ya memang Nabi Musa bukan di jalur itu. Iya, bukan. Jadi beliau ya di jalur syariat. Nabi Ya Khidir berarti kan ya, berbeda. buktinya tidak mampu kan ya Pak Ya, mempelajari ilmu tidak yang selesai. dikuasai oleh Nabi Khidir. Padahal cuma satu permintaan. Tak lihat tanya dong. Lima, jadi kalau kali deh. Tak lulus. Memang ada cerita sekarang ini malah lagi viral katanya. Itu memang ada menyimpang sama musik, hanya mendirikan diri musik. Sekarang itu viral, malah seperti itu dengan musik. Tapi Pak Kiai Mursyid tidak adunge. Yang tubeng itu boleh. Kalau maksud ke musik, dia mendirikan seperti musik.
Berarti dia bukan mursyid. dia mengkultuskan diri mursyid. Hebat. Orangnya mana mursyid? Pak Mursid. Pak Mursid. Mana kau ada mursyid? Dul mursyid. Murid Tapi itu kenyataannya tolong saya takutnya seperti tapi bisa nggak gimana ya berperan sebagai mursyid? Enggak ada. Artinya Nggak mursyid bisa. itu Memang nggak ada kewenangan. kemampuan itu nggak semena-mena. Iya. Ukuran alam dan ukuran apa kalau Separuhan. Kadang putranya juga nggak menjamin kan benar-benar masuk mursyid. nanti ayah potong sedikit ayah memusyidkan. Ayah potong mursyid di mursyid belum tentu. Itu Nabi pernah ditanya dosa apa yang paling besar itu, yang pertama syirik, yang kedua hukum walidain. Nah ini kayaknya mengalahkan yang hukum walidain ya, hukum ustadina. kalau kayaknya berarti enggak berarti Pak. Ya enggak, dalam hadis Tapi yang memang terlebih, ada sihiran lebih. Muqaddimu saykhona ala walidillana fadaka Abu Rukin wa hada Abu Muslim. Akan kiai. Memang ada Jadi ganti musyid itu masuk Abu Rukin. pandangan ulama itu beda pendapat antara memuliakan dengan orang tua dengan guru, itu ada beda pendapat. Ada pendapat yang memuliakan orang tua, ada yang pendapat memuliakan guru. Kalau memuliakan orang tua itu kan ada hadisnya. Ridallahu fi ridal walidain. Kalau guru Kalau guru itu itu orang tahu. Gimana? Pada dasar apa? Yang memuliakan guru itu dasarnya. karena termasuk min walidi, Pak. Dari ustadz itu kan orang tua dalam segi roh. Nah, iya itu. Abu ke salah satu. Nah, Iya. itu. Ini kenapa hadis? Begini kapal ulang. Cita alim. terus saya bilang ini soal Karena menurut yang bukan saya pikir biasa halaman mundur sampai itu Rohnya. keselamatan. Pak guru matematika bahaya. Guru tadi asalnya gitu. Aku dengan Anak katakan Abu Rukin. Katakan itu kan kan aku kayaknya di mursyid. Abu Rukin itu mursyid. Bisa biasa mereka mursyid. Uang macam anak tengah malam aja guru. Karena Uang macam anak tengah malam. mancung. Tapi embungnya kelon itu. Itu kan apa? Mon manco berarti Yang ini diharapkan korbin. itu dohir untuk keselamatan Korbinnya kalau- kesehatan, biar hidup. Kan definisi guru ya, guru Ustaz, itu siapa saja yang memberitahu satu huruf dia paham, itu kan juga guru kan. Enggak, Pak. Menurut Sayyidina Ali, Luar sih jenah. Kalau harfan wahid iya, Bukan. itu termasuk guru. Dan pemahaman saya, setiap orang tua, baik laki-laki dan perempuan, itu juga plus guru. Madrasatul ulani. Plus mayoritas 99% orang tua plus guru. Minimal bismillah itu dari situ. Rasulullah sendiri diutuskan sebagai guru. Wisdu mu'allim. Guru. Nanti atanya alamat tuh di guru Pak. Guru yang kesasar atanya. Karena dikasih tahu di guru saya lah. Kan alamat nih harfa wadidah. Dia mengatakan kesuatu ini guru saya, Pak.
Makanya alamat itu na Gusti Allah. Kan saya baru Kan jadi guru gitu. Ada kiai yang nggak pernah ngajar, bukan gurunya nanti. Tidak pernah Ya ngajar, memang Pak. kalau nggak pernah ngajar Pak. Kalau dengan melihat Pak, jadi pengasuhnya nggak pernah ngajar, tapi dengan beliau melihat cara beliau makan, cara jalan, kita sudah ngambil ilmu lah. Itu nanti bukan guru nanti. Oh, termasuk Harfan ya? Aduh. Nanti Lisanul kalau kalau untuk soal melihat Pak Amelia, di atas malah itu, di atasnya satu huruf lisanul. melihat ayam kok rukun itu harus ditiru guru nanti ayam, ya? Harus hormat, nggak usah ditidurin di kandang gitu, ta'aruf gitu. Bedakan dulu Pak Mau. Kalau pengasuh banyak, gurunya guru. Jadi yang banyak kan iman mulang ustadznya mulang satria yang lain. Teruskan dulu ya. Waduh Pak Kajem Pak Mau. Wes Pak ya. Dengan melihat aja. Waduh Pak Kajem. Pak ya. Wa qalu aidan man qala li ustadihi lima la yuflih. Dan sebagian Ba'du Sufia berkata, siapa yang berkata terhadap ustadznya 5, kenapa? Maka dia tidak akan sukses. Wa qala Abdul Qasim Al-Bushairi radhiyallahu ta'ala anhu, man sahiba syaikhan minasyuyukh, siapa yang berteman atau menjadi murid dari seorang guru, tumma tarodo alaihi biqalbihi, lalu dia menentang terhadapnya dengan hatinya, faqad naqado ahda suhbati, maka dia telah merusak perjanjian persahabatan atau perjanjian antara guru dan murid. Wa wajibat alaihi taubatu, dan wajib baginya untuk bertobat. Nah ini berarti yang ini ada taubatnya, karena kalau suruh bertobat berarti ada tobat. Kalau yang tadi kan ya tidak usah bertobat, bertobat pun tidak bisa. Ya kalau kebalik Pak, kalau yang nggak menerima ta'arudul gurunya, murid ini kocek nakatanda, disakanakan tak tak pergi mengguru. Padahal dia kodok-kodok Gusti Allah. Itu tadi ada gini Pak, apa di tafsir hadis ini, la taubata fiha itu maksudnya wal muradu bihi itu la yuwaffiqu bi taubatihi. Jadi Allah kayaknya tidak akan memberi taufik kepada murid yang menyakiti gurunya. Nah ketika bertobat murid itu ya wa yatubullah gitu, ya diterima sama Allah tobatnya. Cuma maksudnya la taubata fiha atau apa tadi layang puha pun itu tidak diberi taufik oleh Allah gitu. Kalau menyakiti gurunya maka Allah tidak akan memberi taufik untuk bertaubat. Dan dia bertaubat maka ya wa yatubullah. Tidak diberi taufik untuk bertaubat. Nah, Bukan meskipun dia sudah bertaubat dari atau atas menyakiti gurunya, itu tetap dia tidak mendapatkan petunjuk dari ilmu dari gurunya atau seperti itu. Jadi sulit ya untuk minta maaf kepada gurunya kalau tidak. Bukan maksudnya seorang murid itu pernah menyakiti gurunya, ya, ketika itu dia tidak mendapatkan taufik untuk taufik dari gurunya meskipun dia sudah bertaubat atau seperti itu. Artinya tidak menemukan pintu taubat dia. Taubat repot, yang mengataubat ya tereman. Lengki taubatnya tetap atau etrem lebih pengiran, tapi tetap tidak mendapatkan taufik dari ilmu gurunya.
Ya, misalkan sudah bertobat, Iya. itu apakah dia bisa memperoleh bisa Petunjuk lah. Ya. Iya dah, dia udah Untuk bertobat. untuk bisa menuju ke taubat itu yang Angin lah. adapun satu tempo rezeki satu dan yang diterima. Sama seperti ini. Kayaknya enggak gitu sih. Kalau dari ada orang ibaratnya yang kalau ada orang syirik, apakah tidak ada jalan lain itu, Pak? Dia tahu. Jadi kan Allah tidak akan mengampuni Malam dulu gitu. enggak. Kalau di ayatnya ya, ayat apa hadis? Ayat apa ya? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan ya. Terus seakan-akan kan berarti gak ada jalan ini kan gitu. Jadi kalau sudah syirik berarti ini sudah gak bisa ini. Ya ternyata enggak, dengan tobat pun ya syiriknya tadi habis. Gitu. Karena saya pokok malam dulu. Lagi kan bahasanya di awal mati. lagi seakan-akan kan bahasanya kan kalau sudah syirik itu berarti kayaknya nggak punya jalan gitu, Pak. Nggak punya jalan. Bahasanya kayak sudah nggak bisa itu. Ya ternyata kalau tobat pun syirik juga diampuni oleh Allah gitu. Mungkin Tapi apa saking kalau berat. dosa lain sampai dibawa mati, ya tetap Allah memberikan bisa mengampuni. Tapi Kecuali bahas- syirik. Saking beratnya gitu. Bahasanya kan berbeda. Kalau syirik memang bentuk dosa, atau ini kan langsung tobatnya yang tidak ada. Jadi di ayatnya kan ada innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain bagi orang yang dikehendaki. Ya berarti kan dari itu kan kalau syirik nggak bisa, Pak. Iya kan? Iya, tapi tidak menyinggung tobat kali kan. Mun saya pahami, mun murid itu belum protes itu kan benar tak gitu. Nah satu tempo sadar, itu udah itu tak diterima. Karena itu kalau lebih baik ini seneka, yang itu tak seneka. Bahaya bagi simulang nahu ya. Sampai protes bingung itu. Kan nahu sorok kan enak protes nu iso ada ya. Enggak, yang disinggung ini langsung ke tobatnya. Tidak ada tobat baginya. Tidak ada tobat itu bisa dia tidak bisa bertobat kan begitu, atau dia tidak akan diterima tobatnya kan. Jadi pilihannya kan di situ. Ya tadi itu, Pak, wal muradu bihi la yuwaffiqu taubatahu. Berarti dia tidak akan diberi taufik untuk bertobat. Jadi maksudnya la taubatahu itu bukan tidak diterima taubatnya, bukan, tapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertobat. Nah, ketika wa taba wa yatubullah gitu, Pak. Tapi untuk wataba itu tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Ya maksudnya kan la yuwaffiqu kan Allah tidak akan memberinya Nah. taufik. Berarti kan ya mungkin ya hampir nggak bisa bertobat sehingga dikatakan la taubata gitu. Kan agak mirip dengan syirik tadi tuh, Pak. Kalau Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, seakan-akan tidak ada pintu lagi nih. Lalu ternyata ketika tobat itu syirik sekalipun di sini, syirik sekalipun itu diampuni. Karena kalau sudah tobat siriknya nggak ada udah Lah iya hilang kan itu. gitu. Kalau lihat ayatnya kayaknya nggak ada pintu ini, nggak ada pintu maaf gitu maksudnya. Karena Allah nggak akan menerima, nggak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Seakan-akan nggak ada pintu lagi. Ternyata Di ayat yang lain yang dibatasi malam Iya. dua. Kita mau nyen ayat dia bilang aja berat terusan lagi. Malam Sa sirik tidak terambil Allah. Ini cuma sirik sampai mati maksudnya. Oke, ayatnya ada ayatnya kita kan aja udah terusan lagi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mimma ya. Kalau syirik itu kan Beda. begini, kalau dia tetap syirik maka tidak akan Nah, diampuni. terus? Beda dengan yang lain. Kalau yang lain Apa? walaupun berdosa Yang udah lain, terusan dah kan. itu walaupun Kita tidak kita bertobat, fidal bisa kan. jadi diampuni. Wayaghfiru Kalau yang lain kan Belum, begitu. Bang. Jadi tidak perlu bertobat karena Liman ada yang yasha. diampuni. Terus? Tapi kalau syirik Bagi orang yang dikehendaki, itu kalau selama dikehendaki dia terakhirnya syirik, ya maka bisa dia juga. diampuni. Kecuali dia berhenti dari Ini kan syirik. belum titik tadi. pertanyaan sederhananya gini nanti, Pak. Bisa diteruskan. Bagaimana cara menghapus dosa syirik itu nanti?
Ya tidak ya bertobat. Nah, kan Bertobat ya akhirnya tidak kan syirik gitu. kan begitu. Akhirnya kan berarti bertobat, Pak. Sekarang tidak ada jalan untuk bertobat. Lalu dia dari mana? Bertobat. Padahal sudah tobatnya yang ditutup ini. Bukan yang selain tobat. Kalau selain tobat ada peluang karena ada tobat. Tapi sekarang yang ditutup itu tobatnya. Padahal jalan untuk penebusan itu ya tobat. Jalan untuk bertobat itu tuh. Nah, jalan. Ini yang jadi. Enggak, kalau lihat ayat yang pertama, tobat sekalipun seakan-akan tidak diterima gitu loh, Pak. Kalau lihat ayatnya berarti dosa syirik itu dengan apapun termasuk tobat itu kayaknya tidak akan dimaafkan oleh Allah gitu. Dan ternyata ketika taubat dosa syirik pun dimaafkan oleh Allah. Tapi itu yang saya pahami di ayat itu tidak membahas taubat. Karena begini, jadi di ayat itu kan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada dosa yang walaupun tidak bertobat oleh Allah diampuni. Itu di hadis lain kan ada. Jadi Allah akan mengampuni seseorang selama dia tidak berdosa besar, kan begitu. Kalau dosa besar itu memang agak angin. Tapi selama dia tidak berdosa besar, itu nanti di akhirat diampuni. Kan itu ada hadisnya ada. Pokoknya nggak melakukan dosa besar, itu otomatis oleh Allah diampuni. Akan ada otomatisnya itu. Ini tidak bahas taubatnya. Kalau taubat apalagi kan Pun pahamin ini kela maksudnya. Mungkin dipahamin orang. Ketika dosa syirik itu sampai ke akhirat maksudnya, itu tidak ada ampun. ya, saya paham. Ketika syirik itu masih di dunia ditebus dengan taubat, itu masih ada ampun. Gitu. Sini kembali Tidak berkelanjutan. Jadi Iya. ketika dosa syirik itu nanti terbawa sampai ke akhirat, nah itu yang tidak ada ampun. Ini kan dia paham ini. Enggak begini loh, syirik itu kan masih ada jalan lain. Taubat kan. Sekarang kalau taubatnya yang ditutup, jadi tidak ada peluang untuk dia atau Allah tidak akan memberikan taufik kepadanya untuk bertobat. Kadang babi on. Padahal itu taubat itu jalan, misalnya jalan satu-satunya. Kan di sini jalannya satu, itu jalannya ditutup, dia tidak akan bisa masuk, kan begitu. Nah, terus mau dari mana lagi padahal jalan. Kadang babi on. Mungkin berarti yang menuju ke jalan itu yang dan bertobat ya itu mungkin berarti kan yang akhir itu bukan taubatnya tapi jalan menuju taubat itu yang akhir itu. Lebih nyaman di sini membawa lapor ya bapak. Mungkin. Jangan bani muhalak ini aja pak. Lanjut. Itu mungkin bahasa dari bahasa. Kalau di bawahnya kan wajibat atau wa in baqiya min ahli suluki qasidun lam yasil ila maqsudihi falya'lam anna mujiba hujbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'di awqatihi. Jika ada dari ahli suluk orang yang punya tujuan untuk sampai terhadap maksudnya lalu dia tidak sampai, maka ketahuilah bahwa yang menjadikan terhalang adalah penentangannya ada penentangan yang tersembunyi. Penentangan yang tersembunyi di hatinya atas sebagian guru-gurunya dalam sebagian waktunya. Jadi salah murid yang tidak bisa sampai itu diantara sebabnya atau ya penyebabnya ini adanya iktirad yang tersimpan di hatinya terhadap gurunya. Fa inna syuyukha bimanzilati sufara ilal muridin.
Karena guru itu seperti utusan terhadap murid, utusan yang mengantarkannya. Qala wa fil khabari anna syaikha fi ahlihi kan nabi fi ummatihi. Syekh Al-Qusairi berkata, dalam hadis disebutkan bahwa guru di dalam ahlinya, guru dalam ahlinya itu seperti nabi di umatnya. Wa kadzalika min su'i adabihi tasadduruhu lit-ta'limi wal hidayati. Termasuk dari bentuk su'ul adab. Su'ul adab yaitu berada di depan atau menjadi berada di depan ya, duduk ya, menonjolkan diri untuk mengajar dan memberi petunjuk dan mengajar. Wa tusaddihi lil amri wal wilayah, dan bersedia untuk apa ya? Memerintah, berada di pemerintahan. Bukan masdar itu. Wa tusaddihi, dan kesediaannya maksudnya kan kalau di depan kan tasodduhu, bukan wa tasoddihi, bukan masdar. Wa tasoddihi, iya masdar. Wa tasoddihi, saya baca wa tasoddihi. Wa tasoddihi lil amri wal wilayati, dan kesediaannya terhadap pemerintahan. Wa mahabbatihi lil istitba'i war riyasati, dan kecintaannya, wa mahabbatuhu lil istitba'i, dan kecintaannya terhadap diikuti. Jadi jadi ikuti ya. Ya, diikuti. War riyasati, dan jadi pemimpin. Wa tarbiyatihi lil jahi wal hasamata wal hasamati wal qabuli bainan nasi wastida'uhu bisirrihi ayyukrama wa yu'adzama, dan mendidiknya terhadap pangkat atau apa, mendidik tarbiyatihi, merawat atau menjaga pangkat. Saya kira ini terkait tujuan belajar. Itu juga tujuan belajarnya lidah wal hasan. Kalau dari tasawuf kan memang ini waktunya belajar, tapi dia sudah menjadi mulai mengajar, terus berada di pemerintahan, cinta terhadap pengikut, lalu jadi pemimpin. Dan tarbiyah apa bahasanya? Saya maknanya yang tertulis tarbiyah tuhul ya kadidi murid lil jah krono pangkat berhasan. Terdidik untuk saat berpendidikan dengan asepnya punya niatan ya. Maka ini pembenaran kepada tasoddihi lil amri wal wilayah. Makanya dia berani untuk ambil peran sebagai komando ini wilayah. Dan juga mahabbatul lil istitba, senang banyak pengikutnya. Kalau dari awal kan memang berada di depan untuk taklim. Jadi itu kan memang sudah sikapnya. Jadi sikapnya begitu memang.
bukan karena persiapan dari awal. Jadi memang saat dia belajar atau menjadi murid, dia melakukan ini. Termasuk sesuatu itu tidak mengajak. Tapi kalau itu kan tertolak oleh ada ta'allum. Belajar ilmu itu untuk diajarkan. Nah, di sini tasawwurul ta'lim kemudian kok menjadi su'i adabihi. Ya karena rangkaiannya nantinya dia itu dibalik itu tasaddidul amri wal wilayah dan mahabbatul istibba ini yang nampak jelas. Senang banyak pengikut. Artinya riasah kepemimpinan. Kenapa demikian? Lah memang pendidikannya tujuannya lil jawal hasanah. Anda kocak ustad. Itu kalau di Ihya ada ayatnya. Termasuk orang yang mabrur. Orang Ini nanti ada kaitannya dengan di bawah, karena dia sudah merasa baik. Jadi karena sudah merasa baik, lalu dia sudah pantas untuk ngajar, sudah pantas untuk berada jadi penguasa, misalnya berada di pemerintahan. Jadi karena perasaannya sudah saya ini sudah berada di level tertentu. Jadi ada bentuk menganggap dirinya sudah baik, sehingga dia mau mengajar. Ya, mungkin saya teruskan dulu. Cuma tarbiyatul lilja, ya memupuk mungkin, Beri tangan, beri tangan bangki. memelihara, memupuk kehormatannya, Satu beri. pangkatnya. Pada Jadi pangkat itu kan Mancur, biasanya kesan terhadap orang lain. Jadi biar Ini saya baca, dianggap tempat saya baca. begini begitu. sejak beda. Tarbiyatul lilja. Sejak beda. Wal Berita ni hasamati. seumur kalau paling Dan tak ngancur-ngancur di masjid diagungkan. mereka keterangan. Wal qabuli bainan nasi, dan diterima di antara manusia. Wastida'uhu bisirrihi ayyukrama, dan dia mengajak dengan hatinya, dengan sirrinya untuk dimuliakan Secara tipu dia dan orang sing diagungkan. kabeh apa. Wa yutabarraku bihi, dan dicari keberkahannya, diambil keberkahannya. Wa tuqabbalu yaduhu wa yusara'u fi qada'i hawaijihi, dan dicium tangannya serta dipercepat apa yang dibutuhkan. Wa dzalika min adharril asya'i, dan itu termasuk paling bahayanya sesuatu baginya. Wa huwa natijatu istihsanihi lima huwa alaihi, dan itu merupakan buah dari anggapan baik terhadap apa yang ada pada dirinya. Wa adami tafaqqudihi li uyubihi, dan tidak adanya kewaspadaan atau mengintai terhadap kekurangan-kekurangannya. Wattihami nafsihi, dan menuduh nafsunya fi kulli halin, dalam setiap keadaan dari ahwalnya, dari keadaan-keadaannya. Wa dzalika madmumun minhu, dan itu tercela baginya. Wa qala Abu Utsman radhiyallahu anhu, la yara ahadun aiba nafsihi wa huwa yastahsinu min nafsihi syai'an. Seseorang tidak akan melihat cacat atau kekurangan dirinya jika atau selama dia menganggap baik terhadap nafsunya. Wa innama yara uyuba nafsihi may yattahimuha fi jami'il ahwal. Seseorang hanya akan melihat kekurangan dirinya jika dia menuduh terhadap nafsunya dalam segala keadaannya. Jadi
selama masih menyimpan istihsan, maka di sana dia tidak akan melihat cacat dari dirinya. Kalau sudah selalu menuduh keadaannya, maka baru dia tahu tentang kekurangannya. Wa qala Abu Abdillah As-Sajazi radhiyallahu anhu, "Man istahsana syai'an min ahwalihi fi hali iradatihi fasadat alaihi iradatuhu." Menurut Abu Abdillah As-Sajazi, beliau berkata, orang yang menganggap baik sesuatu dari ahwalnya, dari keadaannya, dikala dia mengharapkan wusul atau menempuh jalan suluk, fasadat alaihi iradatuhu, maka iradahnya menjadi rusak. Illa ayarji'a ila ibtidaihi wa yurawwidu nafsahu, kecuali jika dia kembali ke permulaan, memulai kembali lalu menghajar nafsunya atau melatih nafsunya taniyan kedua kalinya. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'tu jiddi yaqulu afatul abdi ridahu min nafsihi. Bahaya seorang hamba itu adalah ridho terhadap nafsunya, bima huwa fihi, terhadap apa yang ada dalam dirinya. Bima huwa fihi, apa bahasanya? Ridho terhadap nafsunya dengan apa yang ada padanya. Iya. Dalam keadaan yang ada. Fa in istas'al muridu min nafsihi syai'an mimma dzakarnahu, jika seorang murid merasa dari nafsunya, merasa ada sesuatu dari nafsunya tentang atau salah satu dari apa yang saya sebutkan, falyubadir ila qat'i mawadihi, maka segeralah untuk memutus sumbernya atau pokoknya, sumbernya. Wasti'sali urukihi, dan memberantas urat-uratnya. Min qabli ayastahkima dzalika fihi, sebelum menjadi kuat. Wa yarsakhu fihi, dan menancap padanya. Fa bidayatul umuri hiyallati yanbaghi ayyura'a katsiran, maka permulaan sesuatu itulah yang perlu untuk banyak dijaga. Wa min anwa'i su'il adab wa najis. Bisa disimpulkan yang iktirad itu yang seperti apa? Apa yang menuruti nafsunya? Beramal atau ibadah karena nafsu, apa itu termasuk iktirad? Kira-kira di turunnya serau kebara dia kayak serau kecil kenal. Iya. Apa pun karena nafsunya termasuk iktirad, mau karena sekedar manut apa enggak? Kalau sekedar manut kan enggak, manut lah. Kalau karena nafsu, apa yang karena nafsu itu yang namanya iktirad? Kebanyakan ya ada iktirad penilaian nafsu, mengabangkan dia musuh abangkan karena perintah. Karena perintah beli iktirad manut,
Loh, contohnya tadi itu. Contohnya kan ada itu tadi itu. Yang berdoa saja itu. Kan ada perintahnya suruh berdoa. Berdoa minta sembuh aja termasuk iktirad itu. Iya, tadi kan tingkatan lain. Iya, makanya saya tanya. Betul-betul tidak terima. Iya, berarti kan karena nafsu. Berarti kan karena nafsu kalau gak terima itu. Dikasih sakit gak terima, minta doa, minta sembuh. Padahal ada perintah suruh doa. Kan doa itu meminta agar tidak terjadi sini kan. Iya. Oke, sedangkan yang dimaksud dengan iktirad itu sudah terjadi baru berdoa gitu. Beda kan? Gitu. Doa itu meminta supaya sesuatu Anu. itu tidak diterjadi. Cirinya yang iktirad itu yang seperti apa, wis? Cirinya. Dia kasih contohnya. Baru sudah terjadi baru berdoa sini gitu. Berarti kalau kita miskin minta kaya gak boleh. Kalau kita gimana? Seperti itu Iya. beda lagi masalahnya, Pak. Jadi Sudah saya terjadi. contohin kan anak hilang. Dan Iya. ketika sudah hilang baru berdoa sini kan. Sedangkan yang dianjurkan doa itu sesuatu yang belum datang. Contohnya musibah besok aja lo dateng sini gitu. Sedangkan kan ya lo dateng baru kami doa. Doa. Berarti Mau datang tak lihat dulu. Nah, iya. berarti doanya diralat ya gimana itu ralatnya? Misalnya kan ya anaknya tadi kan hilang, nggak boleh meminta jangan dihilangkan kan gitu kan ya? Ya benar jangan dihilangkan, tolong kembalikan. Tolong kembali. Oke. Nggak boleh aja jawab kembali agel dah ya tak mantep ya. Kan lah karena kejauh. Engke lah kan Jadi neka. mau goreng sampai sedih dah. Lah takkan pada ki. Keluar. Maksudnya pada beri miskin minta sogi. Deh, maksudnya beda kejadian. Intinya Bedakin antara Iki. kudrat irodat ini kan beda. titik Untuk membedakan titik bedanya kamu magel gasan. Yang sudah terjadi gak boleh minta gimana maksudnya? Titik temunya Jadi di mana? sesuatu barang yang hilang, Pak. Ini kan mun ibarat lagi barang kemiskinan jauh beda. Barang yang udah hilang. Iya. Iya. Ini kan lagi beda. Iya hilang. Murut ada. Kan hilang. Nah baru berdoa tolong beli lagi. Sedangkan le miskin silakan dong miskin. Atau ada remah tuh biar lo mentersoki kan belum datang itu berarti. Iya begitu. Apa begitu? Ya benar gitu ah. Tore monggo jawaban yang lain. Mun tadi saya jawab lagi doa. Tapi kemarin di Ihya itu yang awal itu. Di Ihya itu doa itu tidak layuna kidur ridho. Iya. Jadi tidak menjadikan Iya, tidak boleh. ridho. Jadi itu bentuk ridho juga, tetap ridho. Tidak taruh. Tidak taruh. Jadi tidak iktirad doa itu. Di Ihya kan begitu. Jadi orang berdoa itu sama dengan makan. Jadi ketika lapar makan, ya itu memang asbab, itu kan asbab. Sehingga ya doa dalam bentuk apapun doa itu selama memang di hatinya tidak ada bentuk iktirad, ya itu bukan iktirad. Iya. Saya memahami begitu. Kalau jadi sampean yang ada bentuk iktiradnya itu seperti apa? Misalkan sampean doa, oh ini enggak iktirad, seperti apa doanya? Iktirad itu pertama kesalahan dalam berdoa. Jadi doanya memang agar apa? Anaknya kembali. Itu iktirad. Iki kan. Kalau orang berdoa menurut ahli tasawuf kan bukan begitu. Doa itu karena disuruh berdoa. Masalah dikembalikan atau tidak itu ya terserah Allah. Kita cuma disuruh berdoa. Iya, karena kan udah tahu ilmunya. Kita kan diperintah berdoa. Nah, Tapi benar saya ingin punya mobil. Wong Allah perintah minta ini. Lah itu dengan nafsu itu. Apa itu iktirad? Apa bukan itu? Seperti itu. Ya Allah, Fajiru ya Allah. Nah, ayo. Kalau saya ya mungkin yang karena nafsu itu meskipun ibadah apa aja yang karena nafsu iktirad. Pikiran saya itu cuma tanya. Iktirad itu menolak.
nggak ridho dengan apa yang terjadi, itu i'tirad, menentang. Artinya i'tirad itu menentang, artinya nggak terima apa yang terjadi. Paham? Kalau doa itu kan meminta, Pak. Kalau i'tirad itu kan menentang. Jadi Menentang. dua hal. Dan Terus, terkadang seseorang yang- itu ketika meminta itu sebagai tanda kalau dia itu memang mau dikasih oleh Allah. Di mata adalah kolisa nakabit tolabi wa'lam annahu yuridu ayyuhika. Ketika Allah telah menggerakkan lisanmu untuk meminta, itu terkadang jadi tanda bahwa Allah akan memberi kepadamu. Sehingga punya hasad kita. Berarti yang meminta anaknya kembali itu bukan doa itu ya, menentang. Itu meminta apa menentang? Iya, pengertiannya yang di sini itu apa itu? Menentang. Iya. Menentang secara halus. Minta dia apa? Belum minta apa hamda apa? Kan suatu penentangan ya kan. Untuk tingkatan-tingkatan tertentu memang termasuk menentang. Tingkatan khususnya mungkin menentang. Iya, yang saya tanya, Biasa gitu. maksudnya pertanyaan itu yang bisa dicirikan seperti apa yang di i'tirad itu? Yang menentang ya. Lah kalau berdoa minta kaya, minta apa termasuk menentang ya? Itu bukan sufi itu, Pak. Oke. Benih Tapi dia itu sufi, kan men sufi memang lo kira layu mungkin lagi itu. ridho. Jadi ridho itu sudah kan tingkatan tinggi, itu bukan ridho anu. Jadi doa itu saya masih agak ingat lah bahwa doa itu layuna kidur ridho. Berarti kan bukan itu. Coba tanggapi pertanyaan. Misalkan orang minta kaya, itu i'tirad apa enggak? Coba saya keterangan pernah baca di Ihya itu, kalau orang sufi itu kalau dia dilapangkan rezekinya dia susah. Kalau dia itu miskin, dia malah marhaban gitu, malah senang. Kebalikan. Gimana kan bagi orang sufi, meminta kaya itu ndak minta. Mon bagi saya sufi, jangan aneka termasuk benih golongan karena sufi kekayaan- kita ada deh. Karena Model kekayaan itu yang ditakutkan dia masalah hisab. gimana kan? Mon cepon Pak Nono Ki Buru kan minta kaya, katakan seperti itu. Kan memang bukan sufi, tapi minta kaya wajar seperti kita. Enggak, kita pahami begini ya Pak Rusdi. Kan Memang- ada perintah untuk berdoa. Iya. Terus untuk memahami mengikuti taat perintah doa dengan i'tirad itu i'tirad. supaya tidak berseberangan Nah, gitu loh cara oke. prakteknya gitu yang biar disederhanakan ya. Nang kimu cepon kulit tergantung apa gitu. Tingkatan. Tergantung kelas ah. Sini kan. Tidak, Jadi mun seperti la- Pak Fatul tadi memang keterangannya begitu, artinya doa itu tidak i'tirad, tidak menawan kan ada perintah doa. Gila bang kena, tapi kan benih-benih khusus sufi ya, mun sufi kan enten ya. Bahas orang sufi. Mutasawifah itu Gila lain, bab kelas ada lain, yang masukan lain kelas. Kalau saya memahami ini, memang ada dua versi. Daging. Jadi ada orang yang dia biasa berdoa, ada yang memang itu khawatir ke i'tirad. Jadi karena sakit, ini kan karena sakit gak minta berdoa. Awal-awal aja bud. Yang satunya Imam Junaid tadi, Allahumma afini kan bentuk hati. ya langsung berhati, langsung bahaya dan Mau tasawuf, makilan adu apa tanda hati. kalau masalah doa kaya itu ya tergantung doanya lagi itu. Jadi pertama kalau memang untuk nafsu ya jelas itu kan memang bukan di situ arahnya. Itu kalau sudah memuaskan diri sendiri kan sudah beda lah, jalur ini sudah beda. Kalau niatnya baik, itu saya pernah baca, ini cuma baca. Si Asadili itu doanya salah satunya doa kaya. Jadi doa kaya dan beliau memang kaya. Jadi dicerita beliau itu sangat kaya sekali.
yang mungkin ada pandangan di dalam ketika kaya itu lebih mudah untuk mencari ridho Allah, dan juga ada pandangan yang lain ketika miskin lebih mudah mencari ridho Allah. Untuk kaya dan miskin semuanya ujian. Meskipun miskin, banyak kok kemiskinan mendekatkan kekuburan, yang bahaya. Kalau di Mina Husaniyah itu Ini pas aman miskin. Banyak saya jual ini para pemi apa agama itu. di Mina Husaniyah ada ya isinya secara makna mungkin begini. Jadi dari As'adili, orang yang bersyukur alhamdulillah dan dia tidurnya di kasur yang empuk, makannya makan enak, maka badannya akan ikut bersyukur. Jadi dia akan merespon. Tetapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, makannya kurang-kurang seumpama, atau ya tidurnya gak enak, itu walaupun lisannya berzikir, kadang badannya tidak ikut bilang alhamdulillah, tapi ngersulo, tapi lamar deh. Itu tapi kan hanya satu sisi. Walaupun orang-orang sufi kan sudah tidak melihat seperti itu. Itu salah satu sisi mungkin seperti itu. Itu ada keterangan di Bina Husaniyah. Kulu min atyabit ta'am wasrabu min alatis syarab wa numu ala awta'il faras. Terus beda nih. Jadi akdo nih kan ikut merespon lah ketika mengucapkan alhamdulillah itu memang meresap tenanan lakiannya manungku. Itu kalau dipandang segi syukurnya. Iya. Coba dalam ceritanya kalau nggak salah Sayyidina Umar ya, ketika haus minta air itu kan dikasih air sama dikasih madu kalau nggak salah, susu sama madu. Nggak mau, takut kasih hisapnya. Iya kan, benar nggak? Kayak di atas sufi peran kayak. Iya. Sampai dikasih kopi minta susu. Tambahin Pun pada kaslan guys, lah tak oleh minum susu, lek nyekel tok olehnya. Minum tak oleh. Minum tak oleh. Memang mungkin ada kalau sufi ini kan nggak paten, ukurannya itu nggak paten. Kadang setiap orang itu punya sendiri. Ada jalur sendiri lah, mungkin ada pandangan sendiri kan. Termasuk dalam berdoa kan, kalau di hikam ini mungkin banyak yang tidak begituan untuk berdoa, itu banyak yang menolak yang jalur satunya. Tapi seperti di Ihya atau di yang saya lihat di ulama-ulama kita lah, termasuk ulama-ulama yang wali lah, Ki Hamid atau ya banyak itu doa ya kayak biasa. Tapi luar biasa.